Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar surveillance kesehatan. Langsung saja, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor kesehatan masyarakat dengan metode surveillance kesehatan. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dan siswi mampu memahami konsep surveillance kesehatan. Nah, masalah yang dipantau oleh surveillance pada kesehatan masyarakat tidak hanya tentang kesehatan ibu dan anak, gizi buruk, tapi juga tentang kesejahteraan sosial dan lain-lain. Nah, definisi surveillance adalah ilmu yang mempelajari, menganalisis, serta berusaha memecahkan berbagai masalah kesehatan pada suatu kelompok populasi tertentu. Nah, ruang lingkupnya adalah penyakit menular, seperti contohnya penyakit menular seksual, banyak ada AIDS, ada juga sifilis, ada juga raja singa, juga penyakit tidak menular seperti contoh penyakit genetik, misalnya contoh darah tinggi, jantung, stroke dan lain-lain. Ada juga kesehatan lingkungan, perilaku kesehatan, masalah kesehatan, kesehatan mata, kesehatan kerja, dan kecelakaan kerja. Nah, komponen surveillance ini juga terdiri dari pengumpulan data. Jadi terus kompilasi data, analisis dan interpretasi data, informasi kesehatan, juga diseminasi informasi, laporan, dan umpan balik. Nah, masalah potensial juga keterbatasan dalam sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan finansial. Kualitas sumber daya yang belum merata, rendahnya kualitas data, ketepatan, dan kelengkapan laporan. Diseminasi informasi kurang berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi surveillance melalui atribut surveillance. Perbedaan metode dan definisi kasus. Politisasi masalah kesehatan. Nah, tujuan surveillance ini adalah agar kita dapat informasi tentang epidemiologi tentang masalah kesehatan yang meliputi gambaran masalah kesehatan menurut waktu, tempat, dan orang yang diketahui determinan, faktor resiko, dan penyebab langsung terjadinya masalah kesehatan tersebut. Nah, selanjutnya manfaat dari data surveillance ini adalah untuk pengujian hipotesis, juga evaluasi ukuran pemberantasan dan pencegahan, juga pemantauan perubahan agent infeksius, dan deteksi perubahan dalam praktik kesehatan serta perencanaan kesehatan dalam suatu wilayah. Nah, ada juga di sini kita kenal surveillance kesehatan kerja. Nah, apa sih surveillance kesehatan kerja itu? Yaitu adalah data faktor risiko lingkungan kerja, data pemantauan hygiene industri, data pemantauan ergonomi, data pemantauan psikososial, data pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, kasus return to work, dan PHK. Juga analisis dan komunikasi tren faktor, risiko, dan status kesehatan, hubungan antar risiko dan efek kesehatan. Selanjutnya sumber datanya terdiri dari data primer, yaitu tentang pengukuran personal, juga pengukuran lingkungan, dan juga terdiri dari data sekunder, yaitu data hasil pemeriksaan kesehatan, data hasil laboratorium, dan data hasil pengukuran dan data sumber daya manusia. Nah, data primer itu terdiri dari pengukuran personal, yaitu misalnya contoh noise dosimeter, terus juga personal death sampler, terus pengukuran dengan spirometer, pengukuran logam berat di urin dan darah. Nah, untuk pengukuran lingkungan yaitu misalnya contoh kebisingan di lingkungan kerja, debu di lingkungan kerja, temperatur di lingkungan kerja, logam berat di lingkungan kerja. Nah, data sekunder ini terdiri dari jenis data sama dengan seluruh data primer. Bedanya tidak dilakukan pengambilan data secara langsung oleh kita. Jadi data atau informasi ini didapatkan dari sumber-sumber tertentu, misalnya contoh medical check up atau klinik, terus SHE departemen atau bagian HSE departemen atau dari HRD dan lain-lain. Nah, sumber data pajanan terdiri dari data hygiene industri, data ergonomi, data pengorganisasian pekerja, dan budaya kerja. Nah, tingkat pajanan pekerja. Pajanan rata-rata berdasarkan sampel area, sampel individu misalnya toksikan, BI, MIS. Nah, berdasarkan jenis pekerjaan juga pajanan X tahun per orang per tahun. Pajanan sesaat lawan pajanan kumulatif.
Nah, selanjutnya penilaian pajanan. Misalnya contoh penyakit menular berdasarkan aspek mikrobiologi, misalnya melalui isolasi organisme. Masa latin pada umumnya pendek, tes serologis, misalnya contoh penyakit tidak menular. Nah, untuk penyakit tidak menular ini misalnya contoh penyebab kompleks atau kontribusi satu penyebab kecil. Terus masa laten panjang, pajanan terdahulu sulit dinilai, multifaktor, dan sedikit ahli yang menguasai secara keseluruhan. Serta hasil ukur pajanan penentu validitas studi epidemiologi ini dapat timbul ketidakpastian. Nah, klasifikasi pajanan dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah karakteristik yang menentukan pemilihan metode atau alat ukur. Nah, karakteristik individu atau agent lingkungan, terus data objektif dan subjektif, pajanan saat ini dan masa lalu. Nah, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.